Sidang hari ini pemeriksaan saksi fakta dan saksi ahli, di mana kami pemohon menghadirkan saksi fakta 4 orang dan saksi ahli 1 orang. Dari keempat saksi itu bagaimana? Dari keempat saksi fakta yang kami hadirkan menyampaikan apa adanya yang mereka alami, yang mereka saat itu terima. Ya, saksi menyatakan bahwa memang telah terjadi pemberian uang untuk mencoblos Nurwaya, caleg DPR RI dari Dapil Jakarta 3 yang meliputi wilayah Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Kepulauan Seribu. Kalau dilihat dari saksi, kayak saksi agak ketakutan tuh Pak. Kalau saksi bukan ketakutan, karena masyarakat awam yang baru masuk ke ranah peradilan sedikit kaget, itu hal yang wajar dan manusiawi. Kami memaklumi itu, karena biar bagaimanapun masyarakat biasa yang tidak pernah berperkara dengan hukum, apalagi dihadirkan masuk dalam ruang persidangan sebagai saksi, insya Allah siapapun yang belum pernah menghadapi itu pasti grogi. Apakah selain 4 yang ini masih ada saksi yang lain, Pak? Untuk sidang pra-peradilan ini karena memang waktunya cukup pendek dan singkat, 7 hari sudah harus ada keputusan, kami hanya menghadirkan 4 saksi dan 1 ahli. Sedangkan dari pihak termohon diberikan kesempatan yang sama, tapi termohon tidak menyediakan atau tidak bisa menghadirkan saksi maupun ahli. Jadi termohon dianggap cukup. Saksinya 4 orang. Saksinya 4 orang. Untuk keseluruhan Bang, saksinya? Keseluruhan saksi dari laporan pertama di Bawaslu maupun di Polda Metro Jaya sama dengan saksi tambahan berjumlah 15 orang. Untuk yang dihadirkan Itu sama. 4 saksi itu namanya kebanyakan dari wilayah mana, Pak? Dari wilayah pilihan Jakarta Barat, karena itu merupakan saksi tambahan yang diminta petunjuk dari jaksa penuntut umum, yaitu Kejaksaan Tinggi Provinsi DKI Jakarta tentang penambahan saksi, maka kami tambah saksi dari Jakarta Barat, kami penuhi. Saksi yang sama dari KPU dengan yang di sini Pak? Saksi yang dari KPU sama, cuma yang dihadirkan di Prapit ini, kenapa kami hadirkan 4? Karena berkaitan dengan P19 yang dikirimkan oleh penyidik Polda Metro Jaya ke jaksa penuntut umum, ternyata dikembalikan dengan tanpa alasan apapun, tidak ada perkembangannya lagi. Berselang kami menunggu lebih dari 1 bulan, ternyata di SP3. Rencana selanjutnya apa, Pak? Rencana selanjutnya, karena besok pihak termohon tidak memanfaatkan kesempatan yang diberikan untuk menghadirkan saksi maupun ahlinya, agenda kami beserta tim kuasa hukum dan prinsipal atau klien membuat satu kesimpulan yang akan kami kirimkan kesimpulan kami di hari Jumat lusa ke PTSP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kepada Ibu, bagaimana Ibu dengan persidangan hari ini? Ya, kalau saya melihat persidangan hari ini cukup kondusif. Cuma yang saya sayangkan bahwa sidang hari ini adalah gugatan Prapit ya. Yang saya pemohon adalah memohonkan Polda Metro Jaya, penyidik Polda Metro Jaya. Yang saya pertanyakan kenapa ada tim yang memakai baju Partai Demokrat dan memakai embel-embel Nurwaya terlapor. Jadi patut saya duga bahwa ada konspirasi antara penyidik PMJ Polda Metro Jaya dengan terlapor. Karena kenapa mereka hadir gitu. Ada pertanyaan saya, ada apa? Kehadiran partai, terutama khususnya tim sukses DRA Nurwaya SPD, ada diduga ada konspirasi. Karena yang saya gugat bukan Partai Demokrat, bukan Nurwaya, tapi proses hukum prapidana Prapit itu yang saya tegaskan, dan saya juga berharap bahwa hukum di negeri ini tetap tegak lurus untuk Republik, dan saya mewakili warga negara Indonesia dan saya berdiri di sini untuk negeri saya tercinta seperti itu. Dan satu hal tambahan dari kami penasihat hukum, bahwa unsur formil dan material tentang terjadinya pemberian uang atau politik uang atau money politik itu sangat terbukti. Cuma penyidik di sini menggunakan masa daluarsa, yang daluarsa sendiri kami tidak pernah tahu persis kapan. Jadi jelas dikatakan indikasi patut diduga dan adanya dugaan yang disampaikan oleh klien kami, adanya konspirasi
dari pihak saat itu tersangka kepada pihak oknum-oknum penyidik di Polda Metro Jaya itu sendiri. Itu juga ya. Untuk menanggapi keluhan dari Ibu Andi sendiri, dari kuasa hukum sendiri apa nih tindakan yang akan dilakukan? Karena kan ini Bu Andi sendiri sudah merasa keberatan dengan hal seperti itu. Untuk hal-hal seperti ini akan kami sikapi dan akan kami tindak lanjuti setelah adanya putusan pra-peradilan hari Selasa minggu depan. Untuk saat ini kami belum bisa berkomentar banyak karena kami masih menghargai ranah peradilan, domainnya hakim untuk memberikan keputusan. Jadi kami tidak mau mengeluarkan statement yang seolah-olah kami mengintervensi majelis hakim. Tidak ada intervensi ke majelis hakim. Saya juga lewat kesempatan ini sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada kuasa hukum saya yang sudah mengawal dari awal sampai akhir dengan pertaruhan nyawa ya Pak. Intimidasi terhadap kami, ancaman juga cukup keras. Tapi dan tidak semua lawyer yang bisa menerima kasus Prapit, terutama pemohonnya ya orang tidak. Saya punya adalah semangat saya untuk memperjuangkan keadilan di negeri saya tercinta. Seperti itu, dan kepada awak media juga saya mengucapkan terima kasih sudah mensupport saya sesama insan pers. Terima kasih sudah mengawal dari zaman saya berangkat sampai akhir dan masih proses hukum.